Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadha'i wal karama. Amma ba'd. Sahabat IKD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi di Ramadan ini kita akan memasuki apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai 10 hari yang terakhir atau Ashrul Awakhir. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian kepada 10 hari yang terakhir itu? Setidaknya ada 2 alasan yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu adalah menjadi penutup bulan Ramadan. Sedangkan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya amalan itu ditentukan pada akhirnya. Sebagaimana beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan ditentukan pada akhirnya. Bila baik akhirnya baik pula amalan itu, dan bila rusak akhirnya maka rusak pula amalan itu. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-ibrahu fin nihayah, yang dijadikan tolak ukur dari suatu amal adalah akhirnya. Maknanya adalah jika di awal dan di tengah kita mungkin bersemangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi justru di akhir atau di 10 hari terakhir justru kita malah melemah, maka itu menunjukkan kita tidak maksimal, dan boleh jadi kita tidak mendapatkan keberkahan secara maksimal dari pahala yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan. Namun bisa jadi di awalnya sedang-sedang saja, di tengahnya juga begitu, tetapi di akhirnya kemudian kita bersemangat untuk mengoptimalkannya, maka bisa jadi itu adalah pertanda bahwasanya kita diberikan anugerah yang besar guna meraih pahala di bulan Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa seorang pekerja yang cerdas itu adalah seorang yang mengakhiri pekerjaannya yang dengan hasil yang terbaik, berusaha sekeras mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Itulah juga sebabnya maka Rasulullah mengajarkan kita satu doa, di mana doa itu berbunyi, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Wa khaira ayyami yawma alqaka fi, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa dengan Engkau ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua alasannya adalah bahwasanya mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat memperhatikan 10 terakhir Ramadan itu, karena di sana ada satu malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, suatu malam dengan nama malam Lailatul Qadar, yang dikatakan di dalam ayat tersebut Lailatul Qadri keutamaannya adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang apabila kita jadikan dalam tahun menjadi 83 tahun 4 bulan. Saudaraku rahimakumullah, malam Qadar dikatakan malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi mengatur segala urusan yang dipimpin oleh Sayyidul Malaikah, yakni malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya siapa yang terhalang untuk mendapatkan berkahnya, maka dia akan terhalang pula untuk mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita melihat
bagaimana hadirnya Ramadan itu, sesungguhnya dengan disyariatkannya Lailatul Qadar itu, maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengalami kegelisahan yang mendalam tentang umur umatnya yang pendek. Bila umur umat terdahulu sampai ribuan tahun, ratusan tahun, sehingga kemudian mereka mendapatkan dari umur yang panjang itu amal-amal yang banyak, sehingga kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan umur umatku yang berkisar hanya antara 60 dan 70 tahun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah katakan, "Hadza lakum wa ummatukum ila yaumil qiyamah." Ini adalah untukmu. Maksudnya Lailatul Qadar ini adalah untukmu. Ya, dan kemudian juga untuk umatmu hingga hari kiamat. Karena itu Rasulullah SAW menyerukan kepada kita untuk memburunya, mengejarnya, bersungguh-sungguh meraihnya. Taharraw Lailatul Qadar min asrul awakhir min Ramadan. Kejarlah, burulah, tangkaplah, raihlah Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan secara spesifik, burulah, kejarnya dia di malam-malam 10 terakhir, hari terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan juga 29. Saudaraku rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, maka di antara amalan-amalan yang dilakukan, yang dicontohkan, yang diserukan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana Rasul, seperti dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika idza dakhala al-ashr, ketika memasuki hari yang 10 hari terakhir di Ramadan, maka yang beliau lakukan adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah, bisa keseluruhan malamnya atau mungkin bisa sebagiannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga adalah wa'iqazu ahlu, beliau membangunkan sanak keluarganya, membangunkan Sayyidatuna Fatimah, membangunkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai aneka macam ibadah yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah beliau lakukan wasyaddul mizar, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah beliau menjauhi istri-istrinya pada 10 hari yang terakhir untuk tidak melakukan hubungan secara intim. Oleh karena itu, maka saudaraku rahimakumullah, inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang paling baik, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan kita, teladan paling baik bagi semua umat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, maka ini patut kita renungkan dan kita teladani agar di 10 hari Ramadan kita betul-betul bisa mengoptimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Lebih khusus lagi, Rasul juga mencontohkan agar di dalam ibadahnya lebih fokus dan juga lebih terarah, maka beliau mencontohkan kepada kita untuk melaksanakan i'tikaf, berdiam diri di masjid selama 10 hari yang terakhir. Itu juga merupakan sunnah yang beliau ajarkan dan sekaligus menjadi amalan untuk mengisi di 10 hari terakhir. Dalam sebuah sabdanya beliau katakan, "Man i'takifa yauman ibtigha'a wajhillahi ta'ala." Barang siapa yang beriktikaf 1 hari dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khandaq. Maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan 3 parit di antara dia dan api neraka, ab'adu mimma bainal khafiqin, yang jauhnya adalah lebih jauh dari jarak antara barat dan timur. Saudara rahimakumullah, oleh karena itu mari kesempatan yang luar biasa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, kesabaran dan kesungguhan untuk meraih Ramadan dengan sebaik-baiknya,
terlebih di 10 hari yang terakhir ini. Dan Allah karuniakan kita meraih malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.